Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat semua ya. Alhamdulillah sehat Kak. Oke, saya mulai. Saya tampilkan layar. Oke. Sudah masuk? Sudah Kak. Oke. Langsung saja. Layar. Oke. Kok langsung terima kasih? Oke. Untuk materi hari ini kita akan membahas terkait dengan umpan balik, penyusunan RTL kemarin dan pengantar bukti karya yang kakak-kakak harus kerjakan. Ya, terkait dengan program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan PJOK. Pelaksanaan kita selama 2 JP dilakukan secara daring atau sinkronus. Oke. Salam dan bahagia semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Tabi pun. Ya pun. Ya pun. Oke. Terima kasih. Ada yang masuk sebentar. Oke. Saya lanjutkan. Oke, untuk kesepakatan kelas kita seperti biasanya kita menghargai waktu kita bersama, aktif mendengarkan saat peserta lain berbicara, hargai semua usaha dan semua berpartisipasi. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, kakak-kakak mendapatkan umpan balik dari peserta lain terhadap penyusunan rencana tindak lanjut atau RTL yang telah dibuat dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah selama 1 JP. Kakak-kakak dapat membuat dan mengunggah bukti karya pada platform Merdeka Mengajar PMM yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG PJOK. Itu selama 1 JP nanti untuk bukti karya. Oke, sebentar. Ada yang masuk lagi nih. Oke. Oke, untuk saya lihat, oke. Selanjutnya, agenda kita di sesi ini, yang pertama pengantar umpan balik terkait dengan RTL, rencana tindak lanjut, itu 7 menit, pertanyaan pemantik, umpan balik, RTL 8 menit, terus analisis dan umpan balik RTL itu 30 menit. Itu untuk rencana kegiatan umpan balik untuk RTL. Terus untuk 1 JP berikutnya adalah pengantar bukti karya, itu 45 menit. Oke. Oke, yang pertama terkait dengan pengantar umpan balik kakak-kakak di sini semuanya. Bahan tayangan perencanaan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Di sini terkait dengan bentuk rencana tindak lanjutnya, bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide itu yang kemarin sudah saya sampaikan. Terkait dengan komponen programnya, yang pertama itu judul program atau kegiatan, terus latar belakang, tujuan program,
capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, rencana evaluasi, dan kemungkinan tantangannya itu seperti apa. Terus untuk di kolom keterangannya di sini, rencana tindak lanjut yang kakak-kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator nanti. Terus yang kedua, selanjutnya kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan, dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, atau catatan diskusi bersama komunitas belajar sekolah dalam bentuk video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Ini yang terkait dengan bentuk rencana tindak lanjut yang kemarin sudah dijelaskan. Untuk perencanaan program berbasis proyek melalui komunitas belajar, adapun penilaian tugas ini meliputi yang pertama, tujuan program, B, kelengkapan rencana dan struktur program, C, keterlibatan komunitas, dan D, rencana evaluasi program. Untuk keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggahan tugas yang meliputi pertama, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan, tetapi yang baru ini. Yang kedua, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Itu yang untuk perencanaan program berbasis proyek melalui komunitas belajar di sekolah. Oke, untuk rubrik penilaian RTL di LMS, kakak-kakak sudah dilihat ya di LMS-nya ya? Sudah, Kak. Oke, bentuknya seperti ini. Slide-nya geser, Kak. Gimana, belum geser? Belum geser. Belum? Sudah? Belum. Oh, belum? Belum. Belum. Oh, sudah geser, Kak. Sekarang sudah? Sudah. Ini masih rubrik penilaian. Iya, masih rubrik penilaian memang. Oke, untuk rubrik penilaian RTL di LMS seperti ini. Kemarin mungkin juga kakak-kakak sudah membaca, melihat di LMS-nya masing-masing terkait dengan rubrik penilaian yang akan digunakan. Rubriknya seperti ini. Ini sama rubrik penilaian. Ini juga ringkasan rubrik penilaian. Ini ada nggak yang di tempatnya kakak-kakak? Tidak ada sepertinya, Kak. Tidak ada, Kak. Tidak ya. Oke, ini hanya ringkasan terkait dengan rubrik penilaian rencana tindak lanjut. Oke, terkait dengan tujuan program, ini ada 3 poin yang diuraikan. Kelengkapan rencana dalam struktur program ini ada 4 poin. Terus keterlibatan komunitas itu ada 3 poin, dan rencana evaluasi program itu ada 3 poin, seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya terkait dengan pertanyaan pemantik. Saya pengen kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Oke. Terkait dengan pertanyaan pemantik umpan balik rencana tindak lanjut. Yang pertama, apakah penyusunan RTL perencanaan program berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL? Saya mau coba tanya ke Kak Joko. Mana Kak Joko? Lama saya tidak
komunikasi dengan Kak Joko ini. Kak Joko, ada nggak Kak Joko? Belum. Kak Ahyana udah sembuh? Sudah, Kak. Oke, gimana nih? Ada pertanyaan buat Kak Ahyana ini terkait dengan umpan balik. Apakah penyusunan RTL, perencanaan program berbasis proyek, sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL? Kira-kira kemarin yang dilakukan Kak Ahyana gimana nih? Sudah, Kak. Sudah. Sudah. Seperti poin apa tuh yang sudah dilakukan Kak Ahyana? Tolong disampaikan nih. Diberikan contohnya. Ya, mulai dari pertama judulnya, terus tujuan, terus apa lagi ya, ada 9, terus latar belakangnya, kemudian capaian langkah dan hasil, Oke. terus evaluasi, tantangan, dan solusinya. Itu kayaknya sudah semua 9 itu masuk semua, Kak. Oke. Kalau dari tantangannya seperti apa Kak Ahyana? Kalau tantangannya kan, saya kan judulnya tentang senam irama. Oke. Bentar. Tantangannya mungkin yang pertama kesulitan pada saat membuat gerakan gitu. Di kelas di SD SMP? Di SMK, Kak, kelas 10. Saya ngajarnya di SMK. kelas 10. Iya. Oke. Terus solusinya seperti apa? Solusinya mungkin di sini karena kan anak kelas 10 mungkin di SMP-nya mereka belum berpengalaman dalam membuat gerakan, merangkai gerakan sendiri, menentukan musiknya sendiri, dan gerakan sendiri. Ya, mungkin di sini saya akan membimbing langsung secara kelompok yang mengalami kesulitan seperti itu dan memberikan referensi contoh-contoh gerakan yang ada kepada kelompok yang mengalami kesulitan tersebut. Oke. Kalau bukti karyanya belum diupload kan? Bukti karya yang mana ya, Kak? Nah, nanti akan dijelaskan. Maksud saya ngetes saja. Iya, Kak. Terima kasih. Oke. Apa yang sudah dilakukan kemarin Kak Ahyana kemarin? Sampai di mana nih? Ya, kemarin sudah sudah dipresentasikan lah tentang program ini bersama teman-teman di sekolahan. Oke. Terima kasih Kak Ahyana. Sama-sama. Selanjutnya, Kak Yuda. Belum ditunjuk, Kak Yuda mau sharing ini, umpan balik ini. Silakan Kak Yuda. Terima kasih atas waktunya, Kak. Ini sengaja memang pertama pengen sharing di sini karena mungkin setelah ini akan ada kesibukan, jadi mungkin nggak akan efektif dalam kegiatan Zoom ini. Oke. Jadi tentang apa yang saya buat kemarin memang sudah memuat 9 dari komponen itu, hanya saja mungkin dari slide saya itu lebih, Kak, malahan ada kayaknya 11. Karena harus menentukan identitas nama saya dan penutupnya dan ucapan terima kasih, jadi agak lebih sedikit. Tapi ya secara umum itu sudah 9. Terus dari apa yang saya sampaikan di situ, saya itu ingin membuat kolaborasi P5 dengan memadukan mata pelajaran seni budaya, terus apalagi itu, Kak, bazar itu ya, makanan sehat, senam massal, penyuluhan kesehatan tentang makanan bergizi dari Puskesmas, dan diakhiri dengan kegiatan SEM olahraga bola voli antar kelas 4, 5, dan 6. Terus untuk kelas 1, 2, 3-nya itu ada penyuluhan tentang makanan bergizi dan sehat dari Puskesmas. Akhirnya kemarin Kak Yuda pakai berubah berarti ya Kak ya dari yang rencana sebelumnya ya? Ya, saya tambahkan kemarin, kalau yang kemarin itu ya mungkin kurang pas kan, kurang sempurna untuk media, jadi saya ubahnya ke SEM ini, Kak. Oke, jadi kegiatannya lebih ke SEM ya? Ya, SEM. Kemarin juga saya sudah lampirkan, di situ ada daftar hadir, sosialisasi, foto, dan videonya. Oke, terima kasih Kak Yuda. Sama-sama, Kak. Selanjutnya Kak Kurniawan. Kak Kurniawan hadir? Iya, Kak, hadir, Kak. Silakan Kak Kurniawan. Iya, Kak.
Ya, terima kasih Kak atas waktunya Kak. Jadi dalam proses penyusunan RTL ini, perencanaan program berbasis proyek ini, eh, apa namanya, di sini langkah yang saya ambil yaitu saya itu mengumpulkan perwakilan kelas terlebih dahulu dalam proses pemilihan choice, ya suara dulu ya Kak. Voice, salah, voice. Jadi dari voice-nya dulu, jadi saya mengumpulkan ketua kelas dan memang siswa-siswa yang perwakilan dari tiap kelas di kelas 8. Jadi di sini saya mengurutkan permainan pertandingan apa yang akan dilaksanakan oleh kita, oleh sekolah dalam program rencana tindak lanjut PKG ini kan. Jadi mereka yang memilih Kak. Jadi ada mereka memberikan masukan, pengen pertandingan ini. Kebanyakan mereka memilih pertandingan bola futsal dan bola basket. Nah, disitulah saya padukan menjadi pertandingan bola tangan. Jadi kan jadi dalam proses RTL ini saya membuat perlombaan terkait pertandingan bola tangan. Terus tujuannya sendiri ini adalah jadi 20% di sekolah itu kan ada yang tidak berminat berolahraga. Nah, jadi 80% itu rata-rata minat berolahraga. Jadi bagaimana cara menumbuhkan yang 20% ini siswa yang yang tidak berminat olahraga menjadi minat berolahraga dengan mengikuti program yang kami susun atau yang sekolah susun bersama-sama siswa tersebut. Terus terkait memang komunitas belajar, di sini saya berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia untuk mengarahkan siswa tersebut membuat poster ataupun memang membuat video mereka belajar menjadi presenter dalam proses rencana tindak lanjut ini agar memang bahasa yang digunakan lebih baku dan lebih baik. Terus untuk terkait memang tujuannya sendiri itu dari ke-9 yang sudah dijabarkan di RTL itu sudah masuk semua Kak. Jadi sudah dalam proses ini diselenggarakannya saat kelas meeting dan semuanya itu yang menjalankan oleh siswa sendiri. Jadi untuk rencana tindak lanjutnya kurang lebih seperti itu ya Kak, punya saya Kak. Terima kasih Kak. Kalau untuk Kak Kurniawan kemarin di modul berapa nih untuk materinya? Masuk modul berapa? Modul apa itu Kak? Apakah lebih ke pendidikan kebugaran, pendidikan gerak, pendidikan terkait dengan SEM? Terkait dengan SEM Kak. Oh SEM. Iya. Oke. Ada kendala nggak kemarin Kak Kurniawan? Mungkin kendalanya menyatukan ini sih Kak, komunitas belajar tersebut supaya terkait manajemen waktu, karena memang untuk mengumpulkan komunitas belajar atau meminta arahan dari stakeholder pendidikan di sekolah itu waktunya itu Kak. Jadi saat kita memberikan mempresentasikan atau memaparkan penyusunan RTL ini, jadi itu agak susah mengumpulkannya Kak, karena memang waktu mereka itu banyak di mengajar atau di hal-hal yang lain. Jadi itu membutuhkan waktu perencanaannya Kak gitu. Kalau untuk siswanya sendiri, insya Allah alhamdulillah sudah berjalan lancar. Mungkin komunitas belajarnya sendiri sih Kak. Oke, terima kasih Kak Kurniawan. Selanjutnya saya pengen dengar dari Kak Nuni biar nggak ngantuk ini, udah liar-liar kayaknya. Kak Nuni, mikrofonnya masih di mute. Iya, sudah dibuka. Oke, silakan Kak Nuni. Iya. Terima kasih Kak atas waktu yang diberikan.
penyusunan RTL, program perencanaan berbasis proyek, sudah mengacu pada rubrik penilaian. Nah, karena saya kemarin itu membuatnya itu ini apa? Melihat dari rubrik itu loh, Kak. Jadi ya saya sesuaikan gitu. Berarti memang Iya. kita sesuai dengan nanti saya. Iya. Iya. Izin. Siap. Siap. Lanjut, Kak. Iya, tantangan yang saya hadapi hampir sama ya sama Kak Kurniawan, karena kita itu kelas 1 sama guru kelas 1, kelas 2 itu kan yang kelas 1 masuk pagi, fase A itu kan 1 dan 2 masuk siang. Jadi saya itu meminta tolong guru yang pagi ini agar pulangnya agak siang, yang siang berangkatnya agak awal begitu, Kak. Terus kalau untuk anak-anak mungkin ini juga tantangan ya, Kak, karena membuat alat kemarin itu saya, yaitu alat tradisional permainan egrang dari batok sama egrang kayu, egrang bambu itu boleh, sama satunya bagia. Kenapa saya memilih egrang batok itu karena di sini ini merupakan daerah pesisir, salah satu komoditinya itu adalah kelapa. Jadi batok kelapa di sini ini banyak. Jadi mungkin nggak kesulitan kali ya. Tapi kalau untuk anak kelas 1 itu sepertinya ya melibatkan orang tua begitu, Kak. Untuk Cukup, Kak. Cukup, Pak. Terus solusinya seperti apa, Kak Nuni? Kendala-kendala tersebut. Ya, solusinya saya itu memberikan apa ya, Kak ya, seperti bindikel gitu ya kepada wali bahwasanya kita itu memiliki program seperti ini. Jadi nggak hanya tinggal memainkan, tapi anak itu kita ajari bagaimana sih cara membuatnya, memasang talinya itu seperti apa begitu. Ketika nanti di sekolahan itu anak nggak selesai, itu ya dibawa pulang, nanti minta tolong orang tuanya untuk membantu melanjutkan begitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Nuni. Oke, jadi sebagian besar di sini jawaban dari kakak-kakak ini terkait dengan umpan balik, apakah penyusunan RTL ini sesuai dengan perencanaan program berbasis proyek yang mengacu pada rubrik. Sebagian besar sudah, karena memang tadi kakak-kakak membuatnya dengan melihat rubrik dulu, ya kan? Dari rubrik baru diimplementasikan di dalam sebuah perencanaan program yang kakak-kakak buat, kan seperti itu ya, Kak ya? Oke. Selanjutnya, apakah RTL perencanaan program berbasis proyek sudah dipresentasikan di Kombel dan mendapatkan masukan serta umpan balik? Kira-kira siapa nih yang mau coba memaparkan, Uka Mutarom nih kayaknya, siap mempresentasikan ini hasil PPT-nya. Siap Kak Mutarom? Ya, terima kasih Kak Febi dan kakak-kakak semuanya. Untuk pertanyaan kedua ini sangat menarik ini Kak, karena mana pertanyaannya Kak tadi? Gini, apakah ini apa namanya Kak Muhtarom sudah mempresentasikan di Kombel dan mendapatkan masukan serta umpan balik? Ya. Alhamdulillah Kak, sudah saya presentasikan apa yang menjadi proyek saya di Kombel itu, dan tidak menyangka itu saya mendapatkan umpan balik Kak. Okay. Nanti di video itu ada. Jadi ketika saya mempresentasikan, saya kan proyeknya itu tentang Kak Mutarom, bisa di-share nggak PowerPoint yang Kak Mutarom buat? Videonya Kak ya? Ininya aja, PPT-nya aja. Oh iya, PPT-nya. Coba. Silakan, dipersiapkan dulu, nggak apa-apa, santai. Kita ingin lihat PPT yang Kak Mutarom buat,
terus mendapat umpan balik apa nih, saran, masukan dari teman-teman dari Kombel? Ini belum masuk Kak ya? Tinggal di-share aja, di-share screen. Belum. Di present now. Diklik di situ, terus ambil Windows, klik di PPT, sudah pasti keluar di situ. Aduh. Terkendala nih Kak. Oke, kalau terkendala lanjut dulu aja. Silakan Kak Mutaro. Oh bentar Kak, bentar. Oh, sebenarnya bisa ini cuman aduh. Oh, terkendala nih Kak, nggak mau Kak. Oke, silakan disampaikan saja kalau terkendala Kak Mutaro. Iya. Oh, ini malah tertutup nih Kak. Oh iya. Oke Kak, ini langsung saya sampaikan aja Kak ya. Jadi nanti di video itu bisa dilihat saya mempresentasikan kepada Kombel saya, karena saya kan mengambil itu tentang gerak berirama Kak. Jadi saya kemarin latar belakangnya karena gerak yang berirama itu di sekolah saya itu hanya dilakukan 1 minggu sekali, itu setiap hari Jumat, itu senam. Nah, itu berdasarkan dari kurikulum Merdeka itu terasa membatasi gerak anak. Nah, makanya saya membuat proyek ini latar belakangnya bagaimana anak itu mempunyai mempunyai gerak berirama yang mereka ciptakan sendiri per kelompok dan nanti akan ditampilkan itu nanti bukan hanya di hari Jumat, tetapi nanti kita cari hari yang bisa untuk mereka tampil. Kemudian waktu saya presentasikan itu tidak menyangka ada umpan balik lah dari peserta yang saya presentasikan itu mereka, karena kan saya mengambil itu satu kelas dulu Kak, satu kelas itu di kelas 4 gitu loh, di kelas 4. Nah, ternyata mereka malah umpan baliknya itu, nah kenapa hanya kelas 4 saja gitu loh. Tidak semua gitu loh. Dan mereka menginginkan itu, dan ketika saya mengajak pada mereka programnya, mereka sangat setuju dan sangat mendukung. Pokoknya bahkan mereka menginginkan ya kalau bisa ke kelas-kelas yang lain, nggak hanya kelas 4 saja. Padahal saya kan hanya baru mencoba dulu Kak, mencoba satu kelas dulu, kemudian nanti kalau memang itu berhasil dan bisa bisa dikembangkan baru ke kelas-kelas lain. Itu yang merupakan umpan balik daripada yang saya prestasikan kepada rekan. Dan juga rekan-rekan ini ketika saya kasih saya ajak kolaborasi lah. Artinya ajak kolaborasi bagi tugas itu mereka sangat antusias gitu loh. Kan salah satu misalkan nih di situ nanti ada di PPT saya itu hambatan yang akan dialami itu. Contohnya ketika pengambilan video tentang anak-anak itulah. Nah, maka teman-teman itu siap untuk mendampingi per kelompok itu bagaimana cara memberi tutorial, cara bagaimana mengambil video yang bagus. Itu mereka antusias seperti itu. Nanti saya nggak bisa Sanskrit ya, ada itu Pak. Itu artinya di luar ini Kak, di luar dugaan saya gitu loh. Artinya tadinya saya mau presentasi, ya mungkin ya seperti itu aja lah, presentasi didengarkan sudah. Ternyata di luar dugaan ada umpan balik dan antusiasme dari kelompok belajar saya. Itu Kak.
Terima kasih Kak Mutarom. Nanti saya coba lihat di hasil rekamannya video ya Kak Mutarom Iya. ya. Siap, Kak. Oke, terima kasih Kak Mutarom. Kak Prahas, gimana kemarin terkait dengan kegiatan presentasinya dengan kelompok belajar sudah? Sudah Kak. Cuman saya belum mencantumkan di apa LMS-nya Kak. Ini mungkin bisa saya share di ini aja apa Oke. namanya? Chat, Coba di share screen Kak. share chat atau share apa Kak? Di share Linknya? aja, langsung aja bisa Kak. Kak Prahas. Share ya. Iya ya, bagikan ya. Siap. Bentar Kak. Saya share. Ini Kak kegiatannya kemarin ketika sudah muncul ya Kak ya? Sudah. Muncul, Kak. Ini saya ulangi ya dari awal. 11 menit ya Ini Kak. di sekolah Kak, kejadiannya apa saya laksanakan di sekolah. Kemudian di situ juga selain kita, ada Kak Wiwi, ada juga yang lainnya. Kemudian ada guru matematika, bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris. Bagaimana umpan balik dari guru mata pelajaran yang lain Kak Prahas? Ada nggak kira-kira hal yang mungkin menjadi hal yang baru gitu? Iya Kak, jadi mereka merasa antusias sebenarnya dengan adanya pembelajaran berbasis proyek ini karena memang selaras atau apa ya kebetulan gitu Kak dengan program sekolah juga kurikulum Merdeka ini kan selain jadi kalau di tempat saya ini kelas 7 dan kelas 8 proyeknya sudah ditentukan dari apa namanya dari sekolah dari Waka Kurikulum. Kalau kelas 7 itu pengolahan barang bekas, kalau kelas 8 berkaitan dengan kebudayaan yang ada di seluruh Indonesia, tapi dibagi-bagi mereka per kelas bisa dibagi dan ada yang membuat proses membuat makanan, kemudian potensi budaya apa yang sesuai dengan yang dipilihkan dari kurikulum sekolah, Waka Kurikulum. Kemudian selain itu juga ada proyek permapel. Nah, di sini akhirnya kita bisa kolaborasi, Kak. Karena ada proyek mapel. Sebelumnya kan bingung kemarin, mau apa ya gitu. Pada bingung. Akhirnya dengan saya mengajak kolaborasi ini akhirnya juga wah kebetulan gitu. Akhirnya ini bisa menjadi suatu wadah juga untuk mewujudkan pembelajaran berbasis proyek yang selaras dengan kurikulum sekolah. Begitu, Kak. Oke, jadi memang sebenarnya menjadi hal atau daya tarik yang baru ya Kak ya, terkait dengan mungkin kolaborasi dengan mata pelajaran yang lain gitu. Ya, hanya saja kemarin kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris sudah ketemu mau diapain tugasnya gitu. Kalau bahasa Indonesia kan membuat teks prosedur, kemudian membuat presentasi, itu sudah kan ada tahapannya di project timeline-nya. Tapi yang matematika yang masih bingung kemarin. Jadi ya masih mencari-cari ini matematika. Ya, jadi ada beberapa kendala di mata pelajaran ini ya, mata pelajaran yang lain ya. Mungkin kalau di bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia mungkin lebih mudah. Sudah ditemukan lah kolaborasi apa yang mau dilakukan gitu ya.
Betul. Dan kalau tematik yang matematika ini mungkin menjadi tantangan juga, kolaborasinya seperti apa gitu ya. Ya. Apakah kemarin hanya sekedar menghitung menghitung dari pelaksanaan SEM yang akan dilakukan, karena SEM-nya kan sederhana, Kak. Saya konsepnya SEM-nya hanya ini kan per kelas, kemudian tapi ini minggu depan ini akan dilaksanakan menjadi seperti kelas meeting gitu ya, Kak ya. Lomba dalam rangka 17-an sih sebenarnya, tapi menggunakan Kalian gitu ya. permainan ini. Ya, tapi hanya sekedar guru matematika mungkin peluangnya hanya menghitung anggaran untuk pelaksanaan SEM-nya gitu. Masih bingung juga, Kak. Mungkin barangkali nanti ada masukan juga. Oke, jadi memang mungkin kolaborasi ini menjadi hal-hal yang cukup menarik yang perlu dipikirkan gitu ya, kolaborasi dengan bidang keilmuan yang lain gitu. Keselarasan dalam satu bidang keilmuan itu bagaimana, atau fokus yang akan kita jadikan sebuah proyek dengan kolaborasi mata pelajaran yang lain ini yang menjadi tantangan juga. Karena memang ada beberapa dari kakak-kakak mungkin komunitas belajarnya dengan sesama guru PJOK kan ada juga kan di sini? Banyak kayaknya. Terus juga ada yang memang komunitas belajarnya di sekolah dan dengan mata pelajaran yang lainnya itu memang ada. Jadi memang ini hal yang menarik. Hal yang menjadi muncul sebuah tantangan yang perlu dipecahkan, kolaborasi apa yang harus dilakukan dalam menentukan sebuah proyek. Gitu ya Kak Prahasya? Iya Kak, betul Kak. Oke. Oke, terima kasih Kak Prahas, bisa di stop share screen-nya. Oke, saya lanjut dengan saya. Oke, selanjutnya apakah unggahan tugas RTL sudah dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen yang lain yang relevan? Saya lihat sebagian besar sudah. Cuman pengen saya tanyakan juga ke yang lain yang belum presentasi nih. Kalau dari Kak Meta gimana? Sudah? Dokumentasinya ada? Ada Kak, sudah saya masukkan video, terus PPT yang memang dipresentasikan itu sudah. Cuma untuk daftar hadir kemarin nggak saya masukkan. Oke. Belum saya masukkan untuk daftar hadirnya. Oke, jadi mungkin kalau ada daftar hadir lebih lengkap gitu ya Kak ya? Iya, tapi belum dimasukkan. Ya, oke, terima kasih Kak Meta. Kak Zul, gimana kabar? Kak Zul? Kak Zul, masih connecting? Masih bergabung? Kak, izin tanya, untuk tadi kan video belum saya masukkan ke LMS, kalau saya tambahkan lagi, nanti jadi terlambat nggak apa-apa ya Kak ya? Nggak apa-apa, yang penting bisa dilengkapi Kak, daripada nanti nggak ada. Asik Kak. Oke. Ini tadi saya yang dipanggil Kak ya? Oh iya, saya panggil Kak Zul, pengen. Mohon maaf Kak, saya tadi ngambil minum sebentar tadi. Nggak apa-apa Kak Zul. Gimana Kak Zul, sudah didokumentasikan, sudah diupload di LMS untuk video, foto kegiatan, dan dokumen lain pendukung? Ya, terima kasih Kak Febi, semoga selalu sehat semua untuk kita semua. Tentang dokumentasi yang berupa video kemudian foto kegiatan ini sudah saya upload di situ. Nah, ini videonya itu berupa dokumentasi foto itu foto-foto tentang koordinasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu
kepala sekolah, kemudian wakil kurikulum, wakil kesiswaan gitu. Karena program saya ini nanti masuk dalam kegiatan P5 yang tentang bangunlah jiwa raga itu, Kak. Nah, jadi kegiatannya seperti itu, Kak. Terus video presentasi ke Kombel juga sudah saya sampaikan, itu ada guru PJOK dan yang tak libatkan itu guru prakarya. Oke. Kira-kira dari apa yang sudah dikerjakan Kak Zul, ada tantangan atau hal yang menarik yang bisa dibagikan dengan kakak-kakak yang lain Kak Zul terkait dengan kegiatan RTL ini, ada nggak kira-kira Kak Zul? Ya, kalau tantangan pasti banyak Kak tantangannya. Jadi tapi semaksimal mungkin saya berusaha gimana mengatasi tantangan tersebut. Jujur saja Kak, tentang RTL ini saya ini masih bingung dan masih agak ngawang-ngawang ini Kak. Tapi mudah-mudahan program yang saya buat itu sudah masuk ke kriteria 9 yang rubrik penilaian itu semuanya masuk semua di situ Kak. Nah, kalau tantangannya karena judulnya itu programnya namanya, saya beri nama ini Kak. Program itu program merantang gitu. Jadi apa itu merantang itu? Merantang ini meniti harmoni terompah, panjang dan egrang. Jadi permainan tradisional sebenarnya. Oke. Nah, makanya kepala sekolah kemarin agak tertarik kalau ketika saya sebutkan judulnya ini apa ini. Nah, baru saya jelaskan secara detail tentang permainan tradisional yang ini begini. Oh ya sudah, kalau memang masuk ini, kalau di P5 itu masuk di apa ya katanya gitu kan, bangunlah jiwa raganya itu, sehingga kalau di SMP kami ini sistem blok Kak, proyeknya itu. Nah, jadi bisa dilaksanakan itu dengan ya kalau tantangan yang sangat besar itu malah tadinya pesimis, teman-teman Kombel itu pesimis. Kita lingkungannya sangat jarang sekali kalau bambu atau apa itu agak harus ke pinggir karena perbatasan dengan daerah Lampung Timur, sehingga mereka pesimis kalau bisa nggak ngumpulkan bambu-bambunya itu gitu. Nah, ternyata dengan keyakinan ya kita coba dulu karena kita nggak perlu banyak juga. Nah, itu nanti endingnya itu akan seperti apa tadi, SEM Kak. Jadi nanti itu akan dilombakan antar kelas gitu. Oke. Rencana pelaksanaan kapan itu untuk SEM-nya? Apakah juga sama dengan Kak Prahas ini? Momennya pas 17-an juga ya nanti? Sebenarnya bukan di 17-annya Kak, tetapi pas kebetulan di bulan Agustus itu SMP 2 itu SMP kami pas ulang tahun gitu. Jadi momennya ambilkan itu gitu. Pas itu Kak di sampai akhir Agustus inilah kegiatan di sekolahan. Oke, anniversary dari kampusnya ya, dari sekolahnya ya Kak ya. Ya. Kalau tantangan dari muridnya itu malah ini Kak, mereka itu malah jarang terlibat tentang permainan tradisional karena sudah ke modernisasi itu. Jadi gadget itu udah mereka pegangannya. Kalau permainan tradisional ini malah mereka belum tahu, tapi mereka malah semakin antusias gitu karena pengen coba-coba itu karena belum pernah coba gitu kan. Oke. Jadi memang ini menjadi tantangan untuk di sekolahnya Kak Yul ya, untuk olahraga tradisional ini. Tapi dari Lampung sendiri ada nggak olahraga tradisional yang memang
datangnya dari Lampung atau memang familiar dari Lampung, ada nggak kira-kira? Kalau permainan tradisional Lampung ini kayaknya ngadopsinya dari Jawa semua, Kak. Iya. Sama ya? Sama, kayaknya sama. Karena kalau kayak dagongan, kalau yang sering di Dinas Pendidikan itu, bagian kebudayaan di Metro ini ngadakan lomba tradisional, Kak, memang, Kak. Nah, lombanya ya egrang, bakia, itu trompa panjang itu, terus kemudian dagongan itu. Kalau di Jawa Barat itu kan dagongan itu kan apa namanya, itu dorongan bambu itu loh, Kak. Ya, bambu itu yang didorong. Kebalikannya ya, tarik tambang itu, Kak. Iya, oke. Jadi hampir sama juga ya, Kak ya, terkait dengan macam-macam olahraga tradisional gitu ya. Ya, itu tahu saya, Kak, tapi nggak tahu kalau teman-teman ada yang tahu, oh ini asli permainan tradisional Lampung. Saya juga belum tahu, itu setahu saya gitu, Kak. Oke. Terima kasih Kak Yul untuk pengalaman di proses pelaksanaan rencana tindak lanjut terkait dengan program berbasis proyek di komunitas belajar di sekolah kakak-kakak maupun di komunitas belajar yang lain. Oke, ini menjadi pengalaman kakak-kakak mungkin terkait dengan proyek yang akan dilakukan dan mendapatkan umpan balik oleh teman-teman di komunitasnya gitu. Oke, selanjutnya terkait dengan analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut, di sini sama. Analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut, petunjuknya lakukan analisis terhadap rencana tindak lanjut RTL milik peserta lain yang sudah dibuat secara berpasangan. Ini isilah skor pada masing-masing kriteria berdasarkan hasil analisis. Ini sepertinya kita lewati karena sudah sebenarnya 1 JP ini. Sudah 1 JP. Nah, untuk kegiatan umpan balik, mungkin ada pertanyaan dari kakak-kakak semua, ada nggak kira-kira? Ada nggak kira-kira? Atau Kak Meta berikan tanggapan mungkin dari teman yang lain terkait dengan program tadi yang sudah disampaikan, yang memberikan umpan balik, Kak Meta, kira-kira ada nggak yang menarik dari yang mungkin kakak-kakak sampaikan nih? Dari siapa, silakan Kak Meta. Oke, mohon izin. Menurut saya semuanya menarik ya Kak ya, karena memang selama ini belum pernah ada, maksudnya di sekolah saya terutama belum pernah ada tentang produk yang dihasilkan oleh olahraga, kecuali memang itu produk dari anak-anak yang memang hanya sederhana. Nah, sedangkan kalau ini kan memang membuat produknya besar. Jadi maksudnya memang semua sekolah itu terlibat. Selama ini yang saya lakukan di sekolah itu hanya untuk anak-anak saja yang terlibat. Sedangkan untuk KBS-nya itu tidak. Nah, menurut saya ini sangat menarik karena semuanya itu harus terlibat sehingga produk yang dihasilkan itu memang benar-benar ada di sekolah gitu Kak. Jadi menurut saya semuanya menarik dari semua dari Kak Ahyana tadi tentang senam irama, Kak Mutarom juga tentang senam irama, itu menurut saya malah saya berpikirnya kalau di tempat saya itu, oh ini bisa nanti ujungnya jadi produk untuk sekolah juga. Karena mereka kan kalau di senam irama ya Kak, kalau di senam irama itu kan mereka berkreasi sendiri, menentukan musiknya sendiri, menentukan gerakannya sendiri. Malah kalau bisa nanti hasil akhirnya itu bisa jadi sebuah produk yang memang ini loh punya sekolah, maksudnya dari karya siswanya seperti itu Kak. Jadi bisa dihasilkan untuk produk sekolah senam dari sekolahnya masing-masing, malah seperti itu Kak. Menurut saya itu malah lebih luas seperti itu pikiran saya. Kalau dari Kak Metanya sendiri ada kendala apa tadi? Kira-kira di kegiatan rencana tindak lanjut ini? Kalau di saya, karena saya juga senam irama Kak, itu tentang menggabungkan lagu dan membuat video. Kalau anak-anak, karena untuk kelas 4, 5, dan 6 yang saya ambil ya Kak ya, itu mereka walaupun mereka sudah bisa googling di YouTube, tapi maksudnya masih kurang dalam
segi penghalusannya. Jadi mereka itu tantangannya yaitu menggabungkan lagu, mencari lagu yang pas dengan gerakan yang seperti ini. Nah, itu Kak yang perlu memang tantangan yang sebenarnya di senam irama, menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih Kak Meta untuk hasil resumenya dari beberapa umpan balik dari kakak-kakak yang lainnya. Mungkin ada yang lain ingin menyampaikan terkait dengan rencana tindak lanjut yang kakak-kakak sudah rencanakan, terus sudah dibuat juga, sudah dipresentasikan kepada teman-teman yang lain. Ada tambahan mungkin sebelum kita masuk ke bukti karya? Cukup? Mohon responnya. Cukup belum untuk RTL? Cukup. Cukup Kak, cukup. Oke. Kalau cukup di RTL berarti untuk rencana tindak lanjut kita selesai. Mari kita lanjutkan materi pengantar bukti karya. Sebentar, saya stop screen, saya ambil dulu. Oke, untuk pengantar untuk bukti karya, pengantar bukti karya di sini sebenarnya saya banyak memaparkan. Tapi nanti kalau di sela-sela saya memaparkan kita mau diskusi silakan raise hand aja ya. Jadi kita coba tanya jawab terkait dengan nanti apa yang saya paparkan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan berikan komentar atau apa yang perlu kita diskusikan. Gitu ya kakak-kakak ya. Iya Kak. Siap Kak. Agak ngantuk dikit nih karena di sini saya memaparkan terkait dengan pengantar bukti karya. Sebentar. Ini waktunya 1 JP, jadi kita kurang lebihnya jam 9 lebih 10 menit. Nanti yang kita akan lalui. Oke. Saya akan perbesar, akan saya paparkan. Bila nanti ada yang mau bertanya, silakan bunyikan mikrofonnya, sebutkan namanya yang mau bertanya. Biar nanti akan saya stop untuk share screen-nya. Atau saya kecilkan. Oke. Selanjutnya di sini kita akan membahas atau mempelajari bersama, belajar bersama terkait dengan bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk PKG PJOK. Oke, sebenarnya ini sudah familiar kakak-kakak lakukan juga kan? Kalian kakak-kakak pasti sudah familiar mencari atau bernavigasi, mencari membuka-buka di platform PPM, ya. Di platform PPM kakak-kakak mesti sudah membuka coba bertraveling lah, mencari-cari dan melihat-lihat apa menu-menu yang ada di dalamnya. Untuk kali ini yang kita akan lakukan yaitu terkait dengan bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk PKG PJOK. Nanti di menunya seperti ini, menunya di bukti karya. Oke. Untuk topik pembahasannya di sini yang pertama adalah alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Yang kedua, mengunggah bukti karya di PNN. Gitu ya. Oke. Belum geser, Kak. Oh, belum geser. Sekarang sudah belum ini? Belum. Belum Kak, masih udah Kak. Alur. Oke. Untuk alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK di sini sudah masuk, berjalan, bergeser? Masih alur Kak. Alur Kak. Oh, masih alur ya. Mohon maaf kalau ada kendala ya. Sebentar. Sudah? Sudah Kak, slide 4. Oke.
Untuk perjalanan peserta program PKG PJOK, sebenarnya ini alur yang sudah sering disampaikan, ya, untuk pembukaan dan materi orientasi itu di minggu yang pertama sampai dengan minggu kelima itu dilanjutkan oleh pembelajaran asinkron dan tatap maya. Terus untuk minggu keenam itu kegiatan kita tatap muka, hari keberangkatan, pembelajaran tatap muka, dan jurnal refleksi sampai hari kepulangan. Minggu ke-12 itu penutupan, terus juga sampai ke minggu ke-11 itu unggah dokumentasi bukti karya. Oke, itu untuk 11. Mohon maaf. Oke, maaf, saya agak kebalik menyampaikannya. Di pertemuan minggu ke-7 sampai dengan ke-10 itu pembelajaran asinkron dan tatap maya, itu 7 sampai 10, ke-11-nya itu unggah dokumentasi bukti karya, dan minggu ke-12 itu penutup. Oke, itu adalah perjalanan peserta program PKG PJOK. Selanjutnya, sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain, wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Oke ya, sampai di sini paham? Jadi memang di sini kakak-kakak membuat dan mengunggah bukti karya itu yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program PKG PJOK. Seperti itu? Oke. Selanjutnya, untuk kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya, di sini untuk karya video pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Yang pertama, video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Oke. Isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Ini kalau kakak-kakak, ini kan hanya saya sampaikan, nanti kalau ada pertanyaan silakan. Kalau mau difoto silakan, atau mau di screenshot silakan untuk kan mungkin kalau ada yang kurang dipahami mau dibaca selanjutnya di screenshot saja boleh, silakan. Izin Kak. Oke. Yang slide 5 Kak. Slide 5 tadi atasnya itu. Nah, ini maksudnya bukti karya ini berarti termasuk video mengajar kita yang pertama itu atau kayak mana Kak? Gabungan Kak nanti. Nah, nanti penjelasannya coba sambil kita pelajari bersama ya Kak Zul ya. Sampai ini ada sekitar 35 slide, mungkin nanti akan terjawab. Oke, siap Kak. Selama mengarungi slide selanjutnya. Tapi kalau nanti belum terjawab, kita bisa diskusikan bersama. Begitu ya Kak Zul ya? Siap Kak, siap Kak. Oke, nanti yang penting clue-cluenya udah dapat dulu, coba dirangkum. Yang belum terjawab nanti bisa dipertanyakan. Begitu ya Kak Zul? Siap, siap, siap. Oke, terima kasih Kak Yul. Selanjutnya, untuk alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK, nanti Anda dapat melihat kategori bukti karya berupa dokumen PDF atau video. Pilihan kategori bukti karya untuk diunggah pada program PKG PJOK atau praktik pembelajaran. Di sini adalah praktik pembelajaran, ya.
merupakan proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Oke ya, bisa dipahami dulu nih. Ambil kesimpulan-kesimpulan atau kata kuncinya. Oke, pilih kategori bukti karya untuk diunggah dalam program PJOK itu bisa praktik pembelajaran atau praktik baik, itu berupa pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen, PDF, atau video. Selanjutnya RPP atau modul ajar, di sini RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF. Oke ya, ini kategori bukti karyanya yang dapat diunggah ini. Apa saja nanti kita coba lihat yang perlu diunggah apa saja. Apakah hanya 1, apa 2, apa 3, kita coba lihat. Oke. Selanjutnya, peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Contohnya seperti ini, bisa di screenshot atau coba tautannya ada nggak di sini ya? Di LMS ada, Kak. Ada ya di LMS ya. Oke, nanti bisa kalau di sini ada tautan berikut ini, nanti bisa dilihat. Bentuknya nanti dengan menandatanganin volume ini seperti inilah contohnya nanti, oke? Saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik dan lain sebagainya. Ini nanti mengetahuinya nama kepala sekolah dan tanda tangan, dan yang sebelah kirinya adalah nama peserta PKG PJOK dan tanda tangan. Peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF bersama dengan bukti karya. Lembar pernyataan bisa diunduh di LMS atau pada tautan berikut ini. Oke, di LMS bisa. Nanti coba dicari di LMS terkait dengan lembar pernyataannya. Bisa di-download, di-upload di situ. Oke. Oke, untuk unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapat validasi dari fasilitator, ini menunya. Ya, di sini pilih, kalau di kakak-kakak ini beda ya, dengan yang punya saya. Ini ada menu home, master program pengembangan kompetensi guru PKG PJOK. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Nah, nanti yang ini nih, bukti karya. Anda dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian bukti karya pada laman beranda home kelas pembelajaran PKG PJOK. Di menu home, nanti di bukti karya di sini. Ya. Selanjutnya, unggah draft bukti karya di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Oke, nanti unggah draft bukti karyanya, unggah draft bukti karya. Oke, bentuknya seperti ini nanti. Anda akan masuk kepada laman modul bukti karya. Yang pertama, pilih modul unggah draft bukti karya untuk mulai mengunggah bukti karya Anda. Proses revisi dan berbagi bukti karya akan dikunci sampai draft bukti karya diperiksa oleh fasilitator. Oke ya. Nah, ini nanti tugas, kalau di sini kalau udah saya kunci berarti udah muncul ini. Oke, nanti sambil ditelusuri lah di halaman bukti karya. Oke. Selanjutnya, unggah draft bukti karya di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Bentuknya adalah unggah draft karya. Kakak-kakak bisa start assessment di sini. Oke ya.
Nanti bukti karya di sini, ini durasi, modenya adalah asinkronus. Murid yang melibatkan ini bla 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 bla, dan selanjutnya yang pertama memberikan informasi kepada murid dan kepala sekolah. Selanjutnya unduh formulir persetujuan pelibatan anak. Ini coba diunduh nanti. Terus yang poin ini itu poin ketiga, unduh formulir persetujuan pelibatan anak yang perlu dilengkapi dan diunggah bersamaan dengan draft bukti karya. Selanjutnya klik kerjakan tugas start assessment untuk mengunggah draft bukti karya. Pastikan Anda membaca semua instruksi yang tertera sebelum mulai melakukan pengunggahan. Ini yang kakak-kakak harus lakukan. Oke. Selanjutnya, unggah draft bukti karya. Selesai kakak-kakak klik di assessment tadi ya. Unggah draft bukti karya di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Di sini adalah pilih tab file upload. Ya, untuk pilih file upload, klik upload file untuk dapat mengunggah draft bukti karya. Upload file, terus klik choose file atau memilih file yang di mana, yang apa, untuk memilih dokumen bukti karya yang ingin diunggah. Oke, seperti biasa. Apabila ingin mengganti dokumen yang telah diunggah, silahkan klik lagi. Kalau memang mau diganti di sini, tinggal diklik aja. Choose file dan pilih ulang dokumen yang ingin diunggah. Seperti biasa mengunggah sebuah tugas yang kakak-kakak sering lakukan. Oke. Selanjutnya di sini unggah draft bukti karya di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Poin ke-9. Ini silakan dipilih tab yang plus ya. Ditambahkan add another file untuk menambahkan dokumen yang ingin diunggah. Oke. Ulangi langkah upload file kalau sudah muncul penambahannya, ya kan? Ini udah muncul penambahannya, unggah formulir pernyataan pelibatan anak. Yang ke-11, setelah dokumen lengkap terunggah, klik kumpulkan atau submit assessment. Oke, jadi ada dua nih, bukti karya sama formulir pelibatan, pernyataan pelibatan anak, seperti itu. Oke. Nah ini agak kecil ya, coba saya besarkan bisa nggak ini. Oke, putusan utama dari validasi bukti karya, di sini rubrik validasi bukti karya adalah ada lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK telah ditandatangani oleh peserta, kepala sekolah dan diunggah ke dalam folder yang telah disediakan. Isi karya, video atau PDF menunjukkan pemahaman peserta terkait dengan sintesa atau implementasi materi pelatihan PKG PJOK. Isi karya, video atau PDF tidak memuat unsur suku, agama, ras, dan antar golongan syara. Selanjutnya, isi karya, video atau PDF tidak memuat unsur pornografi. Isi karya tidak memuat unsur ujaran kebencian. Isi karya di sini tidak memuat unsur ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Untuk karya dalam bentuk video, gambar dapat terlihat dengan jelas. Untuk karya dalam bentuk video, suara dapat terdengar dengan jelas. Untuk karya dalam bentuk video, tercantum kredit untuk menggunakan musik atau gambar karya pihak lain. Untuk karya dalam bentuk dokumen PDF, tercantum daftar pustaka, referensi jika menggunakan materi atau bahan dari pihak lain. Fasilitator di sini akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk, bukti karya dan lembar
pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum selesai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PPM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, peserta dapat langsung mengunggah ke PPM. Oke. Putusan utama dari validasi bukti karya, terdapat 2 putusan utama dari validasi bukti karya. Yang pertama, baik untuk langsung diunggah ke PPM, perlu revisi dan unggah ulang terlebih dahulu sebelum unggah ke PPM, mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Y. Sudah berpindah ini kakak-kakak? Halo? Ya, Kak. Belum. Tadi, Kak. Masih slide 15. Slide 17, Kak. Oke, sekarang sudah ya? Sudah, Kak. Oke. Sebenarnya hampir sama apa yang akan dilakukan oleh kakak-kakak. Ini bukti karya di BK3, berbagi bukti karya. Terus selamat bukti karya kakak-kakak sudah layak untuk diunggah ke PPM. Ini nanti ada keterangannya seperti itu. Memberikan sebuah komentar dan lain sebagainya. Yang pertama, Anda akan melihat modul berbagai bukti karya apabila draft bukti karya lain untuk langsung diunggah ke PPM. Dalam modul berbagi bukti karya, Anda perlu membagikan hasil karya yang telah diunggah di PPM dalam forum diskusi. Klik reply untuk mulai membagikan bukti karya Anda. Jadi nanti bisa melihat bukti karya yang orang lain ya kakak-kakak ya. Oke. Nah, nanti silakan untuk memberikan berbagi bukti karya dan memberikan komentar nantinya. Oke. Selanjutnya di sini putusan utama dari validasi bukti karya layak untuk diunggah di PPM. Di sini nanti bisa bentuknya seperti ini. Hasil bukti karya. Nanti silakan diketik di copy. Nah, nanti tinggal dimasukkan di sini. Bisa di screenshot lah kakak-kakak semua ini nanti untuk sebagai panduan atau mungkin nanti di LMS ada, alhamdulillah. Sepertinya kalau di PPT atau di modul ada, nanti di LMS pasti ada juga. Poin keempat, tuliskan tautan hasil bukti karya yang telah diunggah di PMM pada kolom yang tersedia. Yang kelima, pastikan untuk memberikan spasi setelah menyalin tautan agar dapat berubah otomatis menjadi hyperlink. Ya. Terus klik post reply untuk mengirimkan hasil bukti karya ke forum diskusi. Oke. Hasil bukti karya telah berhasil dibagikan pada forum diskusi kakak-kakak semua. Seperti itu. Oke. Ini untuk bukti karya bila ada revisi nih nanti. Revisi. Nanti di sini juga ada kolom BK1 unggah draft bukti karya. Poin 1, Anda akan melihat modul revisi apabila draft bukti karya layak perlu diperbaiki sebelum dapat diunggah ke PMM. Dalam modul berbagi bukti karya, Anda akan diarahkan untuk melihat umpan balik dari fasilitator dan mengunggah ulang revisi draft bukti karya. Nanti ada umpan balik dari fasilitator dan ada mengunggah ulang revisi bila mana ada revisi. Semoga tidak ada. Terus yang poin ketiga, klik tautan untuk kembali ke modul unggah draft bukti karya.
untuk apa ini? Kok udah nggak ada ini slide apa namanya katanya? Oke, sudah berubah ini? Baru putus Slide 21. Masih ya. Oke. Kalau di tempat saya soalnya sudah. Sekarang sudah. Oke, bentuknya seperti ini. Nanti unggah draft bukti karya, new item. Ya, bentuknya seperti ini. Lihat umpan balik dari fasilitator terkait dengan aspek yang perlu diperbaiki pada bagian komen. Klik kerjakan lagi atau new item untuk mulai mengunggah ulang draft bukti karya yang telah diperbaiki. Nah, nanti seumpama ada komen, mohon perbaiki untuk karya video. Pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Nah, ini berarti kakak-kakak untuk segera memperbaiki atau merevisi agar gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Seperti itu bentuk komen dan bentuk revisiannya nanti yang akan diberikan. Selanjutnya adalah mengunggah bukti karya di PMM. Oke. Bentuknya seperti ini nanti. Buka fitur bukti karya di platform Merdeka Mengajar, ya kan? Platform PMM. Klik tambah karya ke karya saya. Tambah karya ke karya saya. Pilih kategori karya yang akan diunggah. Oke. Seperti itu. Oke. Yang tahap keempat, pilih bentuk karya yang akan diunggah. Langkah kelima, pastikan Anda sudah memiliki video bukti karya di akun YouTube Anda. Silakan. Jadi bentuknya nanti link ya. Oke. Masukkan ke akun YouTube dengan akun Google Anda. Oke. Sudah berpindah tempat? Belum. Oke. Langkah ketujuh, di sini nanti izinkan akses ke YouTube Anda dengan klik lanjutkan. Oke. Ya, nanti bentuknya lanjutkan di sini. Poin ke-8, pilih video yang akan diunggah, nanti bentuk videonya ini. Lengkapi rincian video dan klik simpan video. Silakan nanti judulnya apa, diberikan deskripsi ya kan, simpan videonya nanti. Seperti itu. Bagaimana cara membagikan bukti karya Anda? Ya. Yang poin pertama, buka menu bukti karya pada platform PMM. Pilih karya saya dan pastikan Anda telah mengunggah karya. Buka kategori karya yang Anda ingin bagikan. Pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. Cari tombol bagikan karya. Untuk kebutuhan PKG PJOK, gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Salin link di sini. Bentuknya seperti itu. Selanjutnya, poin ke-6 di sini, setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Catatan, untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit description saja. Ya, jadi sebelum harapannya kalau ada perbaikan, revisi ya nanti di tahap sebelumnya yang tadi kakak-kakak sudah lakukan tadi, yang sudah dijelaskan. Poin ke-7,
Fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Tanya jawab seputar bukti karya. Oke, di sini nanti tidak dapat unggah video melalui akun YouTube. Nah, ini Mama nih. Apakah Anda sudah memiliki video bukti karya di akun YouTube Anda? Tidak ada perambahan yang mendukung. Apabila Anda mengalami kendala tidak bisa mengimpor video pada halaman bukti karya melalui akun YouTube, Anda dapat melakukan impor video dengan tautan. Nah, oke. Impor video dengan tautan. Oke. Nanti sambil dicari ya, impor video dengan tautan. Ini bisa di screenshot kakak-kakak semua. Nanti bila ada kendala. Selanjutnya, untuk langkah upload video dengan tautan, di sini belum diimpor, sudah diimpor ini. Jika tidak ada di daftar Anda dapat impor dengan salin dan tempel tautan video, impor dengan tautan. Pilih tab belum impor, diimpor, lalu Anda dapat klik impor dengan tautan. Langkah kedua, di sini tautan, lengkapi tautan dan rincian video yang ingin disimpan di sini. Copy paste. Langkah ketiga, lakukan langkah berikut untuk dapat menautkan video YouTube. Pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube Anda. Pastikan video tidak disetel untuk pribadi. Klik bagikan atau share pada bagian bawah video. Klik salin link atau copy untuk menyalin tautan video milik Anda. Oke. Fasilitas video bukti karya. Kendala video ini disetel untuk pribadi terjadi karena pemilik video tersebut menyetel fasilitas video untuk pribadi atau privat. Maka channel YouTube-nya, pada channel YouTube-nya ini. Oke. Langkah mengatur visibilitas video di YouTube. Di sini ada kunjungan https://studioyoutube.com, lalu pilih konten. Ya. Langkah kedua, video yang ingin diubah visibilitasnya, kemudian klik privat pada kolom visibility. Langkah ketiga, pilih publik, lalu klik publish. Seperti biasa. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan, video tidak dapat diputar langsung di laman bukti karya. Oke. Kendala, video tidak tersedia, tonton di YouTube dapat terjadi karena terdapat masalah hak cipta atau copyright pada video ini channel YouTube. Masalah ini biasanya terjadi jika pemilik video menggunakan latar musik yang memiliki hak cipta. YouTube memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah hak cipta tidak bisa diputar di aplikasi lain selain di YouTube. Oleh karena itu, agar video bisa diputar di YouTube, di bukti karya, pastikan video yang diunggah ke YouTube tidak melanggar hak cipta. Oke. Selanjutnya, langkah mengecek hak cipta video di YouTube. Di sini kunjungi studio YouTube, lalu pilih konten dan pilih video yang ingin diperiksa. Pilih copyright, kemudian periksa apakah video terkena pelanggaran hak cipta atau tidak. Jika iya, Anda bisa mengubah latar musik di video Anda. Selanjutnya, pelajari materi lebih lanjut.
dan pertanyaan yang sering ditanyakan melalui ini. Ini bisa apakah nanti juga ada di LMS bisa dicek, atau kalau mau di screenshot buat jaga-jaga silakan di screenshot atau di foto. Oke. Terima kasih. Seperti itu kakak-kakak semua terkait dengan bukti karya, pengantar bukti karya yang kakak-kakak akan upload. Mungkin ada pertanyaan, masih ada 10 menit. Silakan. Kak Mutarom yang mau tanya. Oh, silakan Kak Mutarom. Iya Kak, ini bukti karya ini kan harus orisinal Kak ya. Betul. Jadi bentuknya kita ini kan yang masih agak bingung apakah itu bisa berupa cara kita memberikan materi pembelajaran, ataukah mungkin kalau saya kemarin tuh agak ini Kak yang menjadi bukti karya saya original itu bagaimana membangkitkan semangat anak-anak itu dengan yel-yel, dengan ice breaking, itu kira-kira bisa enggak itu Kak? Oke, jadi ini kan sebenarnya gabungan ya Kak ya, terkait dengan materi pembelajaran PJOK. Yang PKG PJOK, mohon maaf, PKG PJOK yang kita sudah lalui, ya kan? Silakan mungkin bisa dirangkum apa yang mau dilakukan, ya kan? Mau dibuat dalam sebuah video bagus, atau dalam praktik pembelajaran sebenarnya kita ulang tetapi karyanya berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, nanti ini butuh butuh inovasi, butuh kreativitas dari kakak-kakak semuanya. Pada intinya Anda dapat memilih kategori bukti karya berupa dokumen PDF atau video. Kalau di sini instruksinya. Pilih kategori bukti karya untuk diunggah pada program PKG PJOK. Di sini bisa praktik pembelajaran, praktik baik, atau RPP atau modul ajar. Silakan. Silakan kakak-kakak mau apa yang mau di upload dalam bukti karya kali ini. Ya. Untuk durasi nggak ada ketentuan nggak ya? Tidak ada ketentuan. Karena memang di sini bisa berbentuk RPP atau modul ajar, atau praktik baik, atau praktik pembelajaran. Bisa dipahami ya? Kakak-kakak ya? Oke? Oke. Ada yang lain? Kira-kira? Itu kalau ini Kak, kalau saya tadi memahami slide itu kan terlalu banyak Kak ya, artinya nggak bisa kita langsung tangkap gitu loh. Artinya kita baca lagi itu misalkan minta slide-nya itu bisa nggak Kak itu? Kalau slide-nya tidak boleh dibagi-bagi kamu Tarom, nanti dibagi, makanya saya suruh tadi silakan bisa difoto atau di screenshot. Iya. Tadi tuh. Ya saya tadi screenshot cuman kayaknya nggak ini juga, maksudnya nggak maksimal ya. Iya nggak terlalu banyak itu. Ya mungkin nanti kita bisa diskusi dengan teman yang lain. Siap, oke. Pada prinsipnya itu ya Kak ya. Sebenarnya di tugas-tugas sebelumnya untuk yang kali ini nih lebih dirinci nih alur-alurnya yang kakak-kakak lakukan. Sebenarnya sebelum-sebelumnya kakak-kakak ini traveling lah di PMM ini mesti. Bagaimana cara mengerjakan tugas, bagaimana tahap-tahapannya sebenarnya sudah mulai familiar ya Kak Mutaram ya. Tadi sudah diperjelas. Jadi kalau tahapannya ini upload dulu di kegiatan di platform sebelumnya, nanti ada validasi dari fasilitator, ada ada umpan balik, ada mungkin kalau ada revisi bisa kalau ada revisi nanti bisa diperbaiki gitu seperti itu. Oke ya.
Oke. Kak Kurniawan silakan. Iya Kak, tadi kepencet Kak. Oh, Tapi sekalian saya mau nanya juga Kak. Oh, boleh. Ya, jadi apa namanya, terkait bukti karya ini Kak. Bukti karya ini kan ada 3 Kak. Jadi kan kalau misalkan ibaratnya 3 ini kan udah pernah kita kerjakan gitu Kak. Praktik pembelajaran seperti pembelajaran apa namanya yang kita ajarkan tugas kemarin itu kan dalam prosesnya kan. Lalu mungkin waktu itu cuma diunggah ke YouTube aja, belum diunggah ke PMM kan gitu. Lalu praktik baik ini kan ada refleksi keterampilan. Mungkin kita kan dalam proses pembelajaran juga kan banyak refleksi juga modul. Hanya disatukan aja kan tiap apa namanya tiap LK kan gitu. Tiap apa modul 1, 2 dan 3 tinggal disatukan. Dan RPP modul ajar ini juga kan sama ini Kak. Jadi waktu kita sebelum praktik pembelajaran itu kan sudah ada gitu kan, tinggal kita unggah saja ke PMM gitu kan. Kalau berarti di sini kita hanya memilih salah satu dari unggah bukti karya aja ya Kak. Misalkan praktik pembelajaran aja yang itu yang kita unggah. Atau boleh ketiga-tiganya ini Kak. Nah gitu sih Kak. Boleh. Karena sudah ada ininya, sudah ada bahannya gitu. Tapi pada prinsipnya ini yang baru ya Kak ya. Jadi ini bikin lagi, jangan yang lama dipakai. Makanya kalau menurut saya pilih salah satu tapi memang orisinil. Kak asal langsung melotot. Aduh. Oke, Kak, izin tanya. Ini dalam artian gini, semisal untuk praktik baik, kita bisa membuat refleksi keseluruhan dari kegiatan PKG PJOK itu selama 3 bulan, secara utuh kita buat kelas balik, kita buat revisi, dan kita unggah, seperti itu? Boleh, kalau saya bisa berupa refleksi, bisa dengan dari kegiatan PKG PJOK, pembahasan modul 1, 2, 3, sampai juga ada asesmen otentik ya kan. Nah, nanti dibikin di dalam sebuah video juga bagus bentuk refleksinya itu. Silakan berinovasi nih. Bagaimana mau bentuknya nanti refleksinya dengan PPT, kakak-kakak sambil pemaparan, silakan. Nanti kita coba lihat hasil bukti karya, mungkin ada revisi dan ada masukan, nanti kita bisa lihat di pengerjaan kakak-kakak yang pertama, seperti itu Kak. Gimana? Masih bingung? Yang pasti tadi pertama tadi harus orisinil saya yang diminta tadi. Kak Kurniawan ya dan kawan-kawan. Oke. Oke. Bukan merupakan, nah disinilah poinnya ya, yang tadi menjadi panduan. Masih ada yang ingin bertanya? Atau cukup? Kak Bambang tadi Kak, angkat tangan. Oh Kak Bambang. Atau kepencet juga kayak Kak Kurniawan, akhirnya bertanya juga. Ya izin Kak, mungkin ada pertanyaan sedikit Kak. Oke boleh Kak Bambang. Ya saya punya pemikiran ide tapi agak tidak masuk dalam kategori yang 3 itu tadi. Kalau kita membuat sebuah buku panduan tentang permainan tradisional, apa bisa masuk ke 3 itu apa tidak Kak? Oke, buku panduannya. Tapi kalau ini kan gabungan ya Kak ya, memuat atau mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini. Nah, maksudnya materi program ini masuk di modul berapa? Minimal itu. Atau nanti nyangkut di modul ini sama modul ini. Nah, silakan. Jadi jangan sampai nanti semuanya di luar modul kita. Jangan. Ini
kayaknya menyelam sambil minum air kayaknya Kak Bambang. Gitu ya Kak Bambang ya? Ya, siap Kak. Oke. Kayaknya cukup ini. Sudah pukul 9 lebih 10 menit. Ada pertanyaan cukup? Cukup. Cukup Pak. Kalau cukup, saya stop presentasinya. Silakan untuk mengaktifkan kameranya. Kita foto bersama terlebih dahulu. Oke. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dalam tenda Kak, gelap jadinya. Oke. Terima kasih kakak-kakak semuanya untuk kehadirannya pada malam hari ini. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya, nanti sambil bisa didiskusikan, sambil tanya-tanya dengan temennya, bisa sambil komen, saling berbagi bukti karya, dan itu bisa menjadikan masukan juga nanti. Oh, kayaknya yang menarik kayak gini tambahannya nih. Atau nanti sambil diskusi dengan teman-teman yang lain. Silakan. Mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Febi. Terima kasih Kak. Sehat selalu Kak. Iya, sama-sama. Wah, apa itu Kak Kurniawan? Kak Melita nanti yang buat pertama